Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Craig Method dan seperti biasa hari ini adalah hari H-3 menjelang meninggalkan Yogyakarta untuk menuju ke arah barat. Bapak dan Ibu, di pagi hari menjelang siang ini saya akan memanfaatkan waktu untuk menyapa kembali Bapak dan Ibu yang kemarin belum selesai mendapatkan jawaban-jawaban melalui DM maupun secara live ya. Especially pada pagi hari ini saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang kemarin bertanya tentang sekitar CTS. Apa itu CTS? CTS adalah Carpal Tunnel Syndrome ya. Carpal Tunnel Syndrome adalah apa nih? Keluhan yang paling banyak dirasakan oleh ibu-ibu dan Carpal Tunnel Syndrome sering kita sebut dengan sakit di sekitar pergelangan. Efek dari sakit pergelangan tangan itu akan sangat mengganggu kegiatan atau aktivitas ibu-ibu dalam keseharian ya. Tentu kita sangat berharap bahwa ketika kita mengalami CTS kita paham bagaimana kita menyikapi gangguan-gangguan seperti ini. Di beberapa tulisan yang saya sering baca bahwa penyebab CTS yaitu adanya gerakan yang repetitif ya. Gerakan repetitif itu adalah aktivitas yang melibatkan penggunaan tangan yang terus-menerus. Saya sering mengistilahkan dengan overload, overuse ya. Kenapa demikian? Karena di pergelangan ini ya, di pergelangan ini memang rawan jika dia sudah mulai terganggu baik dalam berkegiatan maupun ketika kita melakukan ibadah harian ya. Contoh sebagai muslim ketika ada CTS ya, ada carpal tunnel syndrome atau sakit di pergelangan itu yang paling mudah ya. Ketika kita melakukan gerakan bangun dari sujud mau naik itu agak sedikit kesulitan ya seperti itu. Jadi carpal tunnel syndrome salah satunya adalah gerakan repetitif, gerakan yang terus-menerus ketika menggunakan bagian pergelangan tangan dan jari-jari. Yang kedua, terjadinya tekanan pada saraf ya. Di sini dalam istilah medis disebut saraf medianus ya. Maka ketika terjadi tekanan pada saraf medianus itu intinya akan terjadi pembengkakan ya atau rheumatoid ya. Kita tahu ada kalau rheumatoid itu rematik ya bahasa kampungnya itu. Peradangan di area pergelangan tangan yang kemudian menekan saraf. Ya di sana ada tunnel, ada terowongan atau ada lubang, ada celah ya. Yang di situ terjadi ada inflamasi. Ketika inflamasi terjadi ya, ketika inflamasi terjadi di bagian pergelangan tangan, maka ibu-ibu akan kesulitan untuk kalau mungkin yang belum ada menggunakan mesin cuci ya, dia akan menggunakan memutar atau memeras pakaian itu dengan menggunakan tangan. Nah itu tidak dapat, powernya tuh hilang ya. Ketika powernya hilang maka keluhan ibu akan kemudian yang kedua pertama di dapur ibu-ibu ya ngulek sambal membuka tutup botol ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Memegang Sundanya ya, kalau yang di Sunda sodet. Nah itu selalu saja mengalami gangguan seperti itu. Nah jarang kita mendengar kalimat CTS atau carpal tunnel syndrome. Hanya orang-orang yang pernah berkunjung ke dokter, datang ke rumah sakit atau ke puskesmas akan menemukan istilah carpal tunnel syndrome. Bahasa kita mah sederhana aja, sakit di pergelangan. Maka saya tidak terlalu tidak terlalu khawatir jika ada ibu-ibu yang datang kepada saya tentang CTS. Tapi ibu-ibunya yang suka khawatir karena apa? Ya kalau sudah ke medis kan berbagai macam diagnosa seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah penyebab yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Adanya repetitif, penggunaan yang terus-menerus di sekitar tangan dan pergelangan. Kedua ada tekanan pada saraf medianus ya, sehingga di sana terjadi pembengkakan atau bahkan terjadi inflamasi ya. Dan kemudian jangan lupa bahwa tanda salah satu ciri ya ketika orang yang terkena CTS bisa jadi di sini dalam sebuah tulisan ya itu bisa terjadi sedang ada gejala diabetes ya atau rheumatoid arthritis ya dan kemudian dia akan dapat meningkatkan risiko CTS. Jadi kalau yang ada diabetes, ada rheumatoid
ujung-ujungnya dia akan ketemu dengan CTS itu. Dan kemudian tentu saja segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh kita ini, ya, ketika kita mau melakukan sebuah kegiatan tentu harus diimbangi dengan asupan. Tidak cukup hanya kita mengeluhkan apa yang sudah ada di dalam, tapi kita tidak pernah disiplin tentang makanan-makanan yang kita konsumsi. Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita punya keluhan tentang keluhan di tangan, keluhan di leher, ya, keluhan di telapak kaki, di berbagai bagian dari tubuh kita, seyogianya kita mesti pahami apa yang terjadi dengan tubuh kita. Memahami yang seperti itu, tentu kita perlu terus-menerus untuk mengamati setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk kita betul-betul memahami dan mampu untuk jika ini harus dihindari, maka sanggup nggak kita menghindari itu. Ya, karena ini tubuh ini amanah, maka tentu saja amanah itu harus kita jaga, ya, supaya apa? Kualitas hidup kita semakin membaik, dan ketika membaik maka seluruh penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan mendapatkan nilai yang baik juga. Baik Bapak dan Ibu, jika sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau Bapak dan Ibu yang masih mempersiapkan pertanyaan, saya akan memulakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya coba jawab satu persatu, ya, tentunya semampunya yang saya bisa lakukan, yang bisa saya jawab. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum menulis, silahkan tulis di kolom komentar untuk mendapatkan jawaban serta jadwal dari saya. Oke, saya akan memulakan dari pertanyaan pertama dari Mama Tami. Ya, Mama Tami, terima kasih sudah join. Mama saya spasm, otot terasa perih. Bisa nggak ya kalau berobat pakai bukan kretek Bun, krek ya Bun ya. Jadi coba yang ada di room ini menulisnya krek, bukan kretek seperti ini di atas. Sebab krek ini sudah haki ya Bu ya, sudah ada hak kekayaan intelektual, jadi bukan yang lain. Saya tidak menyebut yang lain, saya hanya menyebut krek ya, krek sesuai dengan bunyinya seperti itu. Baik, jadi Mama saya spasma otot terasa perih, bisa nggak? Bisa insya Allah ya. Pastikan usia Mama berapa, dan jika di atas 60 sebaiknya mendapatkan atau melakukan ronsen terlebih dahulu agar saya mudah untuk memberikan jawaban serta jadwal ya, seperti itu. Karena apa? Karena tidak semua yang datang ke klinik Pak Tata boleh langsung dikrek. Terutama yang mereka sudah melakukan konsultasi, dia akan paham mana yang boleh untuk langsung dilakukan terapi, mana yang tidak boleh. Saya akan berikan beberapa, karena setiap hari saya live ini, ya, di kesempatan-kesempatan live ini saya selalu ingin mengulang. Kenapa? Kan come and go ya, datang dan pergi, kemudian tidak selalu yang ini penontonnya, akan berganti-ganti. Nah, yang pertama yang boleh dikrek adalah mereka yang datang dengan keluhan saraf kejepit, tetapi dia ada osteoartritis pada stadium atau pada grade 3. Ini nggak boleh dia papain, nanti bengkak. Yang kedua ada saraf kejepit, tetapi dia ada tempe tulang. Ini pun nggak boleh, ya, karena napi bakterianya itu akan kemudian menyebar, bahkan bisa menularkan. Yang berikutnya ada saraf kejepit, tetapi dia ada osteoporosis. Sudah rawan, tulangnya sudah menipis, keropos, ini akan beresiko jika dilakukan gerakan-gerakan ekstrim dengan terapi krek dan sejenisnya. Seperti itu ya. Yang berikutnya, jika mereka sudah ada saraf kejepit, masih ada perasaannya atau pengetahuannya ini saraf kejepit, tetapi dia sudah pernah dioperasi dan sudah dipasang, tidak bisa membantu. Ya, yang berikutnya untuk keamanan janin bayi, ibu-ibu sering bertanya kepada saya, Pak Tata, apakah saya sedang hamil pada bulan kedua, kemudian dalam keadaan baru hamil, baru pengalaman hamil, kemudian pinggangnya nggak nyaman, pegel Pak Tata, rasanya pengen katanya untuk dikrek seperti itu. Saya katakan dengan perjuangan yang lama untuk mendapatkan janin itu dibuahi dan kemudian sekarang dinyatakan hamil, sebaiknya menunggu hingga bayinya lahir. Itu yang paling aman ya. Jadi jangan sampai kelelahan sesaat, hasil perjuangan yang panjang, kemudian datang ke tempat seperti ini dan kemudian menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Itu. Saya ingin lanjutkan berikutnya dari Bunda Sri Yuni. Bunda Sri Yuni, Pak, kaki saya panjang sebelah. Nah, kaki panjang sebelah itu bermakna
kaki panjang sebelah ya Bun ya, itu bermakna di bagian pinggul ini ya, di bagian pinggulnya ini naik sebelah. Kenapa? Biasanya penyebab yang kita cari. Anda pernah jatuh ya, benturannya ada di sebelah kiri misalkan. Ya, begitu benturan sebelah kiri, dia mesti akan naik ke atas. Ketika naik menjadi pendek. Ya, yang sebelahnya menjadi panjang. Itu bahasa umumnya seperti itu. Jadi yang pernah terjatuh seperti Bunda Sri Yuni ya, kaki panjang sebelah, cari tahu penyebabnya, dan jika serius sebaiknya ada ronsen supaya saya bisa paham apa yang sebetulnya terjadi di sana. Gitu ya Bunda Sri Yuni. Kita lanjutkan dari nggak bisa baca Pak Tata, ini tulisannya tulisan Jepang kah? Chinese kah? Abah mau nanya, kalau skoliosis lumbar pemakaian korset khusus dipakai jangka panjang bisa menyembuhkan? Oke, pertanyaannya bagus, jawabannya panjang. Ya, korsetnya dipakai custom, ya itu yang pertama. Jadi korsetnya khusus atau custom, betul itu. Tetapi korset itu akan ketika dipakai tanpa dilenturkan bagian tulang belakangnya, kalau ini nggak lentur dipakai, itu seperti kita dipaksa untuk menahan tekanan dari korset itu. Maka yang terbaik adalah kita mengenakan korset itu akan berhasil jika satu, ada terapi sejenis crack method. Ya, saya tidak mengklaim hanya crack method ya, sejenis crack method. Yang kedua, ada latihan berenang ya, melakukan renang. Yang ketiga, dia sering melakukan pull up. Berikutnya, jika tubuhnya bertipe dingin, dihindarilah makanan minuman yang sifatnya terlalu dingin. Sebab apa? Dingin masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan kekakuan. Dan kekakuan itulah yang kemudian menjadikan mood kita ya, aktivitas kita menjadi sangat terganggu ya. Untuk itu setiap orang akan berbeda nanti reaksinya ketika kita lakukan terapi ya. Yang berikutnya juga ditentukan oleh berapa derajat ya, berapa derajat lengkungan skoliosisnya, dan kemudian berapa usianya. Sebab kita punya rentang waktu untuk membentukkan skoliosis yang efektif ada pada rentang waktu masa pertumbuhan tulang hingga 20 tahun. Seperti itu ya. Maka Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan skoliosis seperti itu. Kemudian dari Deasi, berapa kali terapi untuk panjang sebelah bah? Berapa kalinya belum tahu ya. Desi datang saja, Bunda Desi datang saja. Syukur-syukur satu kali kapok, nggak kembali lagi. Artinya apa? Allah beri kesembuhan ya. Monggo silakan. Kalau ada ronsen dikirim ronsennya dulu ya. Kemudian nanti Pak Tata akan berikan jadwal. Berikutnya dari Yesi Oktaviani. Pak, rahang saya kalau makan bunyi-bunyi gimana caranya? Oke, sebelum saya jawab caranya ya dibetulkan itu ya. Tapi ada pertanyaan sebelum itu, rahangnya bunyi sebelah kiri atau kanan? Coba periksa giginya ada nggak yang dicabut 1-2 biji di satu sisi saja. Kemarin ada datang ke sini ya, TMJ namanya ya. Jadi gangguan pada rahang ketika dibuka, ditutup tidak nyaman ya. Ada bunyi, bahkan mohon maaf agak ketarik sedikit. Agak gitu ya sedikit. Nah, yang seperti itu biasanya ada gigi yang dicabut ya. Entah karena ada infeksi, entah karena memang gigi numbuh tidak normal maka dicabut. Nah, otot sebelah sini tidak terlatih untuk mengunyah. Maka dia akan mengunyah di sebelah satu sisi. Ketika satu sisi yang digunakan ya, maka mau tidak mau kekuatan otot sebelahnya akan lebih kuat. Itu yang mengakibatkan kemudian engsel di sekitar sini menjadi terganggu. Ya, menjadi terganggu, tidak simetris lagi. Begitu ya, Bunda. Sebaiknya kalau Bunda punya punya ronsennya silakan dikirim. Ya. Nanti Pak Tata akan lihat dan bisa dijadwalkan. Kemudian kita lanjutkan dari Tauhid Al-Haris ya. Saya kecetit udah pijat tapi masih sakit. Harus gimana lagi ya? Pijatnya di mana? Jenisnya seperti apa? Oke, kecetitnya di sebelah mana ya? Silakan untuk Pak Tauhid Al-Haris dikirim datanya ya. Kalau saya informasikan ya, kalau yang di sekitar Jogja ya, karena kita mau ada off selama kurang lebih 2 minggu sejak minggu besok, gitu ya Mbak? Ya, sejak minggu besok. Karena ada renovasi sedikit ya di klinik, akan terganggu tidak nyaman nanti kalau kami tetap buka.
Saya masih sampai hari Sabtu di Yogyakarta. Sekali lagi informasi bagi Bapak dan Ibu yang bermaksud untuk datang ke Crack Method Jogja, dan terutama yang sudah terdaftar ya, mohon datang tepat waktu, jangan ada terlambat. Kalau mau reschedule monggo silakan. Mohon datang tepat waktu jam 6 sampai jam 11 untuk hari Sabtu, jam 6 sampai setengah 11 untuk hari Jumat ya. Kan tinggal Jumat dan Sabtu ya. Jadi gitu. Jadi monggo ya, yang seperti itu tadi dibetulkan segera, jangan dibiarkan karena akan sangat mengganggu. Boleh kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan dari Ndak. Ndak, dok, kaki lutut ke bawah terasa nyeri lemas untuk jalan tidak kuat. Solusinya apa ya? Perhatikan untuk Ndak ya. Yang pertama, kadar kolesterol atau asam uratnya dicek. Kedua, habis melakukan apa? Safar jauh, perjalanan jauh, atau menggunakan perjalanan naik turun gunung misalkan. Ya, ini keluhan-keluhan orang yang habis naik turun gunung, biasanya dari lutut ke bawah seperti itu ya. Mungkin overuse, terlalu berat yang dibawa. Oke, seperti itu. Cek juga cairan tubuh. Cairan tubuh itu maknanya apa? Cairan tubuh itu adalah minum, cukupkan minumnya ya. Seperti itu. Oke. Next berikutnya, silakan. Pak, kakinya panjang sebelah bisa sembuh nggak? Oke, panjangnya karena apa? Ada panjang sebelah itu istilah gini. Kaki panjang sebelah yang saya istilahkan adalah karena pinggulnya naik sebelah. Maka yang dibetulkan adalah bagaimana kita mengatur ketinggian pinggul ini kembali ke posisinya. Itu biasanya diakibatkan ada benturan hebat, ada jatuh, terduduk di salah satu sisi, atau mengangkat beban berat pada posisi yang salah. Itu yang bisa kami bantu betulkan. Tapi kalau yang diistilahkan kaki panjang sebelah, dia pernah operasi ya, karena patah tulang. Patah tulangnya itu, mohon maaf, biasanya untuk menyambung patah tulang kalau di medis itu dirapihkan dulu ya, rapi baru disambung. Ya, itu berkurang kan jumlahnya. Yang seperti itu nggak bisa ya, nggak bisa kita bantu. Yang saya bisa bantu adalah mereka yang panjang sebelah karena akibat bergesernya pinggul kiri dan kanan seperti itu. Oke, dilanjutkan dari Bunda Dini. Bunda Dini, ibu saya ada saraf kejepit di bagian pergelangan tangan, apa bisa dikerek? Tadi di pembukaan saya sudah sampaikan, ngilu, bangun dari sujud pun mau naik tidak nyaman, ya kalau membuka tutup botol, menggerakkan tangan pun tidak nyaman. Monggo Bunda Dini langsung DM saja. Tinggalkan jejak Bapak dan Ibu yang tadi sudah bertanya dan belum mendapatkan alamat, silakan. Yang pertama boleh diklik link di bio saya di sini ya, di sini, atau silakan tinggalkan jejak melalui direct message atau DM. Nanti di sana akan dibantu oleh Wawa Mimin mengirimkan alamat lengkap. Baik. Kemudian saya lanjutkan dari siapa? Dari Epria Delester. Untuk skoliosis apa bisa? Tadi barusan saya jelaskan ya. Insya Allah Bunda Epria langsung DM. Skoliosis kita bisa bantu insya Allah ya. Silakan dilengkapi data ronsennya untuk kami bisa memberikan jawaban dan jadwal kapan bisa datang. Kemudian dari Aldi Alamsah 9065. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pinggang saya sakitnya kambuh-kambuhan. Kenapa ya? Tapi tanda-tanda saraf kejepit tidak ada. Woi, ngarang nih. Oke, kalau kambuh-kambuhan itu tidak hanya saraf kejepit. Kalau tanda tidak ada itu harus dibuktikan dengan ronsen ya Mas Aldi ya. Ayo Mas Aldi coba udah ronsen belum untuk pertanyaan Pak Tata. Kalau belum berarti bisa jadi doa Pak Tata sih jangan ada ya saraf kejepit. Tapi kalau kambuh-kambuhan tuh biasanya ada dislokasi walaupun sedikit, entah ada buljin ya. Buljin itu apa sih Pak? Ngangkat beban terlalu kuat ya. Posisi salah nih keluar kayak gini nih. Tuh ya. Dia akan keluar seperti ini, nongol, kemudian nyentuh saraf yang sebelahnya. Itu ya. Seperti itu. Mas Aldi langsung saja ya. Langsung DM saja, nanti Pak Tata akan berikan jadwal. Oke? Oke, next berikutnya dari siapa? Dari Hari Kaku. Hari Kaku, Abah terapi bisa di mana ya lokasinya? Satu, sekarang saya sampai hari Sabtu di Jogja. Yang kedua di Bandung. Bandung di Cicalengka 11, Antapani Kidul, ada Crack Method _Bandung. Yang ketiga di Jakarta ya, di Jakarta Utara insya Allah.
Alamat lengkap silakan DM, nanti Abah kirim ya. Baik, dari Diana berikutnya. Bapak, anak adik saya kena skoliosis, ketahuan pas SMP. Sekarang usia 23 tahun, masih bisa diterapi nggak? Bisa, Bun, ya. Bisa, jadi gini, di bawah 20 tahun masa pertumbuhan tulang. Derajatnya di bawah 20 derajat, banyak yang bisa kita lakukan. Di atas 20 tahun sudah melewati masa pertumbuhan tulang. Ya, kemudian yang bisa kita bantu adalah simptom. Apa itu simptom? Gangguan yang mengganggu pada saat beraktivitas harian atau daily activity. Apa saja? Duduk lama depan monitor nggak enak, pinggangnya dipakai berjalan sedikit langsung pegel, nggak nyaman. Tidur miring ke salah satu sisi juga nggak nyaman. Itu yang bisa kami bantu betulkan. Nah, soal derajat kemiringannya nanti apakah kan bahasanya suka nanya sembuh nggak? Ini bukan sembuh ya. Sembuh kan masih sembuh sekarang. Berkurang banyak simptomnya, gejalanya, gangguannya bisa sangat berkurang banyak. Begitu ya, Bunda Diana. Silakan langsung DM saja, tinggalkan jejak di situ. Apapun itu, niatkan ikhtiar karena apa? Karena penting untuk kita ya, penting untuk kita bahwa setiap apa yang kita lakukan, ketika Allah ridha, Allah beri cara dengan caranya, beri kesembuhan dengan caranya maksud saya, dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Silahkan ya. Kita lanjutkan lagi. Bunda kira-kira di awal minggu kedua. Seperti itu ya Bun ya. Monggo silakan Bunda langsung DM dari sekarang, karena kalau saya ke Jakarta berarti saya melayani pasien yang sudah terdaftar dulu. Bunda daftar dari sekarang untuk mendapatkan jadwal dari saya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dari Yolo, pundak tinggi sebelah bisa, insya Allah. Ya, pundak tinggi sebelah gini kan. Nah, yang pundak tinggi sebelah biasanya, yang tahu itu biasanya tetangganya. Jemaah di belakang kita biasanya. Pemiliknya biasanya tidak tahu, kecuali sedang bercermin. Maka Bapak dan Ibu, pundak tinggi sebelah carilah tahu penyebabnya. Apakah pernah ada benturan hebat, baik dalam beraktivitas, berolahraga, ataupun sedang berkendara, kemudian ada benturan hebat di jalan raya, seperti itu. Jadi Yolo silahkan langsung DM saja ya, tinggalkan jejak di sana untuk mendapatkan jadwal kapan boleh Pak Tata bantu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan dari Halimah Nur. Halimah Nur, Pak, jari tangan kananku tiba-tiba kebas, kesemutan. Kalau melakukan aktivitas pun tidak bisa lama dan terasa. Mudah-mudahan tadi sudah join dan sudah mendengar penjelasan Pak Tata ya. Itu namanya shoulder. Tangannya susah diangkat. Kalau hari ini baru kesemutan, bukan baru kesemutan, sudah kesemutan, jangan bertambah lagi ya mudah-mudahan. Oke, Pak Rijal Nur, terima kasih sudah kirim-kirim. Silakan bantu tap-tap layarnya supaya sahabat-sahabat kita, followers kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita ini. Oke, tinggalkan jejak ya, yang tadi bertanya tentang apa tadi? Oke, kita lanjutkan dari Abil 74. Abah, tulang belakang saya bengkok sejak lahir dan saat ini usia saya sudah 50 tahun. Apa bisa diterapi? Abil 74. Tulang belakang bengkok arah mana? Punggungnya membungkuk, pinggangnya dekek bahasa Jawanya, lordosis, kifosis atau skoliosis. Ya, bengkoknya kemana? Sejak lahir ya. Jadi yang bisa Pak Tata bantu kalau di usia seperti 50 ini, sekali lagi simptom. Simptom itu apa? Gangguan yang biasa dirasakan pada saat beraktivitas hari-hari. Ya, sehari-hari miring ke kiri, miring ke kanan nggak nyaman, duduk lama nggak nyaman, itu yang bisa Pak Tata bantu. Silakan ya, untuk ambil 74, tinggalkan jejak, DM ya, Pak Tata nanti jadwalkan ya. Ikhtiarkan ya, namanya diikhtiarkan. Kemudian dari D, oke, gimana cara atas kena sindrom piriformis, sakit pinggul sampai paha? Ya, piriformis, sindrom piriformis, itu ada sedikit inflamasi di sekitar sini ya. Di sekitar sendi sini ada inflamasi atau peradangan ya. Ya, yang menjadikan ada peradangan di sini adalah terhambatnya di wilayah pinggang. Aliran ke sini tidak serta-merta kemudian lancar seperti itu. Mesti ada gangguan. Coba diingat ada riwayat apa? Adakah pernah benturan hebat, pernah terjatuh, cedera pada saat olahraga? Untuk ya silakan tinggalkan jejak, nanti Pak Tata bantu betulkan.
Oke. Lanjutnya di bawahnya ada inisial W. Pak, pergelangan tangan saya masih bisa direposisi akibat pekan lalu jatuh. Asal tidak ada cedera atau fraktur ya. Kalau ada fraktur, hati-hati ya. Nanti frakturnya kalau udah serius, bengkak tidak. Ini sudah 1 pekan, 1 minggu. Kalau 1 minggu masih bengkak, rasa sakitnya makin bertambah, confirm itu ada fraktur ya, ada retak. Nah, retak hati-hati, jangan sampai sedang retak di kutak-atik malah tambah meregang, menjauh. Sulit nanti untuk bahwa 4 sampai 6 bulan dia akan tidak terlalu banyak digerak-gerakan. Maka suka ada yang melakukan diketahui fraktur, maka akan dililit, akan diikat ya. Kita lanjutkan di bawahnya inisial W. Ada siapa lagi? Oke, dari Giant Ribak Sude. Wah, Giant Ribak Sude. Assalamualaikum Pak Tata. Tanggal berapa ada di Sukapura? Bunda Giant atau Pak Giant nih? Sudah dikasih jadwal sama Ibu kalau nggak salah ya. Sama Mimin ya. Ikut jadwal yang sudah dikasih Mimin saja ya. Terima kasih sudah join. Saya sudah melihat ada jadwal untuk Ribak Sude. Hello Kitty, hello juga. Ya salah ya. Namanya Hello Kitty. Bapak kalau menguatkan otot panggul dengan terapi apa? Terima kasih. Panggul. Terapinya banyak ya. Yang pertama dibetulkan dulu. Sudah betul nggak posisinya? Ya. Kalau otot Pak Tata, oh bukan jualan ya. Pak Tata ngasih tahu nih. Ini ada produk nih. Tapi nggak, yang kuningnya nanti belum. Jadi apa ini? Judulnya Ondi. Ya. Ondi, otot dan sendi. Ya. Setelah dibetulkan, ya, exercise-nya bebas. Ada exercise dengan berenang, ada senam-senam banyak lah ya. Kalau kita googling tuh senamnya sederhana aja seperti ya. Ya, di buku Pak Tata pun ada ya, seperti itu. Dan harus ada penguat otot. Ya, penguat otot itu bentuknya suplemen. Suplemennya bisa herbal ya. Kalau Pak Tata punya herbal dimasukin ke dalam kopi, seperti itu ya. Jadi ada unsur yang akan menguatkan otot. Langsung nggak Pak? Nggak. Yang dikuatkan adalah organ yang bertanggung jawab terhadap otot. Nanti kepanjangan kalau itu sama ahlinya ya. Bocoran aja sedikit, seperti itu. Oke, karena Pak Tata tidak sedang jualan, Pak Tata sedang mengedukasi masyarakat agar paham betul apa yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai pasien. Karena Pak Tata mantan pasien, maka Pak Tata selalu ingin memberi nasihat kepada kita semua. Yang pertama, ketika ada saraf kejepit ya, yang dicari bukan. Jadi kalau hanya obat, ya obat sesaat saja. Obat sesaat. Kenapa? Karena saraf kejepit itu adanya pergeseran antara persendian yang kemudian menjepit. Gimana tuh? Jepitannya dibetulkan, sarafnya lancar lagi. Jika setelah saraf lancar lagi ada inflamasi, ada peradangan, ada trauma bekas himpitan, ada sedikit menyempit, itu dibuka dengan mengkonsumsi herba-herba yang sesuai dengan peruntukannya. Paham ya? Sekali lagi, jadi saraf kejepit diminyakin, oke, itu membantu ya. Dilumasi minyak membantu ya. Tapi saraf kejepitnya dibebaskan dulu. Saraf kejepit minum susu, boleh. Ya, silakan. Tapi saraf kejepitnya dilepaskan dulu. Oke. Saraf kejepit, dia apa? Dikasih apa nih? Balem, salep. Wah, ya. Diolesi boleh saja. Tapi saraf kejepitnya harus dibebaskan dulu. Sebab kalau itu dilakukan, itu hanya sesaat. Rasa nyaman karena dihangatkan, rasa nyaman karena nyet begitu, dia mengalir sesaat. Tetapi jepitannya belum bebas. Ya. Jadi saya ingin mengulang-ulang mengedukasi. Jadi jangan kemudian serta-merta, oh saya pakai ini bisa sembuh. Bukan seperti itu. Saya ini 2 tahun saraf kejepit, saya tergeletak di tempat tidur. Ya, saya pun sama melakukan hal yang sama. Makanya saya berbagi dengan teman-teman. Ya, saya dulu obat apapun saya beli, minyak apapun saya oleskan, ya, herba apapun saya konsumsi. Ya sesaat nyaman, setelah itu mulai datang lagi. Kenapa? Pusat sakitnya, pusat penyebabnya, sumber penyebabnya tidak pernah dibebaskan. Paham ya? Mudah-mudahan itu paham. Nanti ada klipnya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan. Dari Ais RZZ, Pak, pinggang belakang boyok selalu sakit. Kenapa ya Pak?
Satu, olahraganya apa? Saya lihat di pantai ya. Wah, berarti bisa main surfing, ya, surfing di pantai, di laut bisa, naik gunung bisa, ya. Jadi overuse pada perlakuan tubuh, ya, perlakuan kita terhadap tubuh, ya. Duduk di depan monitor pun bisa, ya. Itu spasm. Jadi kalau sakitnya sesekali saja, langsung tanpa ronsen boleh datang. Tapi kalau pernah ada benturan hebat, sakitnya sudah terus-menerus, itu yang Pak Tata maksudkan, bawalah ronsen. Sebab kita akan tahu nanti ketika ada ronsen, oh ternyata langsung dari mana nih? Dari atas bokong langsung miring ke sini gitu. Ya gitu. Di atas bokongnya lurus, tapi di atasnya tiba-tiba membengkok. Seperti itu ya. Itulah pentingnya ronsen. Kita lanjutkan lagi. Kucing sederhana. Ada kucing istimewa juga. Oke, kucing sederhana. Alamatnya di mana? Klik link di bio saya ya atau DM. Untuk yang tanya alamat, ya tanya persyaratan, monggo ya. Dilihat di DM. Rijal Bor. Rijal Bor, Assalamualaikum Ustaz. Salam sejahtera dari murid Melabuh Aceh. Masya Allah. Inilah rupa-rupanya. Apa kabar? Sehat selalu ya, terima kasih. Sehat juga untuk Rizal ya. Masya Allah, luar biasa. Dari Melabuh ya. Kita lanjutkan dari Villeneuve. Dok, kalau duduk di bawah lantai, tulang belakang tuh suka bunyi. Kalau pas mau berdiri, itu nggak apa-apa. Apa-apa. Apa-apa kalau menurut saya. Biasanya kan tidak. Biasanya kan duduk di lantai, naik ya, nggak bunyi kan. Ini kok bunyi. Kalau ditanya nggak apa-apa, apa-apa. Bun, ya, itu biasanya ada dislokasi pada sendi, walaupun sedikit. Satu, bisa terjadi dislokasi sendi. Yang kedua, bisa karena kelemahan fungsi otot mengawal tulang. Kan tulang dikawal sama otot, Bun. Jadi dia kalau klotok begitu, berarti ini yang megang siapa ini tulang ini. Ya, ada tugas yang terabaikan, ya. Itulah otot. Otot dari mana? Otot dikawal oleh organ. Organ apa yang lemah? Ya, Bun ya. Maka itu pentingnya data untuk saya bisa edukasi setiap orang yang datang kepada saya. Nggak apa-apa, DM ke saya sepanjang mungkin, seberapa panjang, saya akan jawab free. Jadi kalau mau DM aja, suruh DM nggak datang-datang, tapi langsung datang ke sini ternyata nggak ada data. Kan sayang ya. Pak Tata tolak kalau itu akan menjadikan cedera. Baik, itu Bunda Villan Neville, silahkan langsung DM saja, tinggalkan jejak di sana. Kita boleh diskusi lebih detail lagi. Dari Arizail, untuk yang skoliosis gimana Pak? Pasti baru gabung ya, terima kasih sudah gabung. Barusan Pak Tata panjang lebar menjelaskan skoliosis. Arizail silahkan langsung kirim datanya, Pak Tata jadwalkan. Skoliosis, mumpung Pak Arizail bertanya kepada saya, perhatikan kalau ada 4-5 anak perempuan, satu sudah terkena, perhatikan. Begitu dia masuk masa menstruasi, perhatikan tulang belakangnya. Terutama di punggung dan belikat kanan ya. Suruh dia nyender ke tembok, kalau punggung belakangnya nyampe duluan, itu confirm ya gejala awal skoliosis dan datang pada menstruasi pertama sekali. Gitu ya Pak Arizel. Untuk skoliosis silahkan langsung DM saja. Oke, kita lanjutkan dari Anvita Jamil. Dari Anvita Jamil, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu saya usia 67 mengalami tulang bengkok dan ada 2 ruas tulang belakang yang patah. Untuk Bunda Amvita Jamil, ini yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, saya tentu akan melantunkan doa saya, mudah-mudahan ibunda terjaga dari jatuh, itu yang pertama ya. Yang kedua, diberikan kesabaran ya. Oke, karena kalau sudah tulang bengkok ada 2-3 ruas yang patah ya. Ini kan mohon maaf ya, di sunatullah ya, sunatullah pada usia seperti ini yang perlu adalah dijaga kehati-hatian ya. Dan Pak Tata mohon maaf tidak menangani patah tulang itu ya. Jadi monggo cari yang lebih ahli mungkin khusus untuk patah tulang. Pak Tata tidak membetulkan patah tulang. Doa saya untuk ibunda, mudah-mudahan ibunda diberikan Allah jalan untuk menuju lebih sehat lagi. Gitu, Bunda Ampita Jamil, terima kasih sudah join. Lanjut lagi, di bawahnya ada Canti M. Chato. Pak, saya ada leposkoliosis L4 20 derajat ke kiri.
terasa sakit di betis kiri. Kenapa? Ya, karena belok kiri ke kiri. Itu yang kejepit, ya, simple saja. Ya, Bunda cantik maco, silakan. Kalau mau dibetulkan, ya dibantu. Maksud saya nanti akan merasakan bedanya setelah di reposisi. Derajatnya 20, ya derajat masih pada batas. Secara umum orang-orang mengatakan 20 masih bisa dibantu banyak ya. Terima kasih Cantik M. Cato ya sudah join. Kita lanjutkan dari Bunda Paridana nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya kena saraf kejepit di lumbar 4 dan 6. Ya, 4, lumbar 4, lumbar 5, sakrum 1. Sekarang merambat ke dua kaki. Jadi lemas tentu saja. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini Bunda ya. 4, 5. Kemudian sakrum 1. 4, 5, sakrum 1. Semua sarafnya ke arah kaki. Lantas kalau di bawahnya lemas. Kenapa? Karena pasokan yang harusnya penuh, sempurna sampai ke bawah, terhalang di himpitan yang tadi dikatakan saraf kejepit. Bunda Faridana nih kirim datanya, DM, atau klik link di bio saya, ada nomor Wawa Mimin. Nanti saya akan berikan jadwal untuk datang diperbaiki ya. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Eka Ferawati 1990. Bapak, anakku sering duduk W, jadi kakinya agak miring. Gitu kalau jalan. Usia 7 tahun, apa bisa sembuh? Insya Allah. Karena masa pertumbuhan, duduk W mengakibatkan ya dia tidak stabil, unstable. Kalau dia lari, gampang keserimpet. Berjalan pun kakinya masuk ke dalam. Nanti jempol seperti silaturahim sama jempol sebelahnya, jempol kakinya. Jadi ketemu gini Bun ya. Gampang jatuh dia kalau dikejutin sama temannya, diajak lari langsung keserimpet. Ya, bahasa yang sederhananya keserimpet. Bunda Eka Ferawati, silakan DM biar saya jadwalkan. Oke, kita lanjutkan lagi Dede Bayi. Dede Bayi. Ustadz, kalau leher sampai kepala sering sakit, itu kenapa ya Ustadz? Leher sampai kepala. Leher, sejumlah ada 7 servikal, ini mengomandani, mengawal apa yang ada di kepala. Jadi yang ada di kepala ini dikawal oleh saraf-saraf di leher. Gitu ya. Jadi kalau di lehernya sakit, kepalanya, ya itu karena itu. Dibetulkan lehernya, kepalanya nyaman, matanya tidak blur lagi, telinganya nanti nyaman lagi, ya semua bagian kepalanya akan nyaman. Dede Bayi langsung DM, minta jadwal. Gitu? Oke. Lanjut lagi, di bawahnya ada Bunda Aisyah. Pak, kaki kanan saya sakit, minum obat apa ya? Pak Tata nggak jualan obat. Ya, kaki sakitnya karena apa Bunda? Sakit itu ada 2. Sakit keseleo, sakit radang atau inflamasi peradangan. Kalau radang, obatnya obat peradangan. Gitu ya bacanya? Wih, selebriti ya. Pak, tulang pinggang dan tulang punggung saya selalu sakit. Kenapa ya? Ini juga sama. Oke, Mang Slebeo habis ngapain aja, nggak ngajak-ngajak. Nih Mang Slebeo, kalau pernah angkat beban berat posisi salah, Mang Slebeo aktivitasnya hebat, olahraga, ya juga kalau overuse, penggunaannya terus menerus. Kalau saya tanya olahraga seminggu berapa kali? 3 kali apa 2 kali? 5 kali Pak. Oh ya, overuse, kelebihan pemakaian ya. Kelebihan pemakaian tidak diimbangi oleh energi yang dimiliki tubuh ya. Jadi sakit punggung seperti itu, bisa karena di masa lalu juga pernah ada benturan. Bang Slebel langsung tinggalkan jejak di DM, Pak Tata jadwalkan, nanti kita betulin ya, seru-seruan. Yuk, kita lanjut lagi. Dari Akid Fauzi 16, kapan di Jogja Om? Ini ponakan nih, sedang di Jogja nih. Ya. Pak Akid, saya sedang di Jogja sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan nanti kalau DM ya atau langsung klik link di bio saya ada Wawa Mimin. Mudah-mudahan masih dapat slot untuk Pak Akib ya. Mangga silakan, monggo. Oke, kita lanjut lagi dari siapa? Bunda Komaria. Ya, Assalamualaikum Pak. Pada lumbar 45 saya saraf kejepit, sakit linu sekali sampai ke kaki ya itu. Confirm Bunda. Kalau Bunda perlu bantuan monggo silakan langsung DM. Saya bantu jadwalkan. Bunda nih 45 nih ada di sini. 45.
lumbar 4, lumbar 5. Sarafnya ini ke arah kaki semua. Ya, ke arah kaki ngilu sampai ke kaki. Ya, Bunda. Memang itu gejalanya. Kadang terasa panas, kadang sulit digerakkan, kadang baru jalan sebentar rasanya sudah tidak nyaman ya. Dan bahkan menimbulkan sering kecemasan. Kenapa seperti ini? Ya. Silakan Bun cari jalan asik. Lanjut lagi. Lagi muter-muter, lagi nge-lag katanya ya. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya informasi. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya informasikan bahwa saya saat ini sedang berada di Yogyakarta hingga hari Sabtu besok. Tim terapi Mas Rizal dan Bapak Ruli Dewerin. Ya, Pak, bahu sering kram. Kenapa ya? Bahu sering kram. Bahu kram, ya. Bapak kalau pernah ada hentakan di sekitar leher dan punggung, itu bahu. Sekarang sudah sampai ke tangan belum gangguannya? Apakah sudah sampai ke tangan kiri atau kanan? Ada kesemutan kah? Ada tidak nyaman, powernya hilang? Ya, untuk Pak Ruli, ya Pak Ruli langsung DM kalau perlu rawatan seperti itu. Ya, kalau bau sering kram nanti konsentrasi keganggu, ya. Memori juga agak keganggu. Oke. Kita lanjutkan, Bunda Siswati, Pak tulang belakang bergeser di rumah 5. Ya, seperti saya dong, Bung. Apa bisa sembuh? Saya perlu data. Ya, bergesernya seberapa banyak? Ini juga bergeser, Bun nih. Ini, Bun, ini bergeser, ya, yang lumbar 5-nya bergeser, nyentuh saraf yang ini. Nanti terasa Bunda ke kaki kiri atau ke kaki kanan. Ya, Bun ya. Silakan dikirim datanya Bunda Siswati melalui DM, nanti saya jadwalkan. Insya Allah ya. Insya Allah saya bantu. Karena saya mantan bergeser di lumbar 4 dan 5. Oke. Kita teruskan lagi. Dari Sumarmi Fitri. Pak Ustadz, saya penderita saraf kejepit udah 4 tahun lebih. Bisa sembuh nggak ya Pak? Ya biarkan. Yang menyembuhkan Allah, wasilahnya sini. Pak Tata bantu betulkan. Ya. Bunda Sumar Fitri silahkan dilengkapi datanya, kirim ke Pak Tata, nanti Pak Tata jadwalkan ya. Ini domisilinya di mana Bun? Ya. Kita lanjutkan, Pak Jai, pemain bola nih kayaknya nih, atlet nih. Bapak qadarullah saya ada sakit di area pinggang sebelah kiri, dekat ke tulang ekor, itu kenapa? Tuh Bapak lagi main bola, jatuh ya. Kalau Bapak sering jatuh, sering ada benturan, seperti itu. Kenapa saya selalu mengatakan, kenapa orang kalau ada benturan hebat itu cederanya karena yang pertanyaannya, maksud saya, pertanyaan itu luka nggak, berdarah nggak, gitu. Ya nggak ada yang tanya tuh, geser nggak sendinya, nggak ada. Ya makanya kita edukasi masyarakat agar paham sebetulnya kalau ada benturan-benturan hebat pada saat kita berolahraga itu berpotensi di waktu yang akan datang, ya tubuh akan menagih bahwa aku pernah kebentur loh, pernah ada benturan hebat dan ini ada yang geser atau dislokasi sendi. Maka kemudian gejalanya terutama pinggang karena lumbar 45 adalah lumbar tersibuk di dunia. Oke, lanjutkan lagi. Di bawahnya dari Adi Pande. Pak pernah menangani impingement syndrome. Apa nih? Sindrom tabrakan ya. Oh, tendon bergesekan dulu lagi. Iya. Nyeri belikat. Nyeri belikat, kaku di bahu ya. Boleh Pak Adi ya. Kalau ada ronsen dikirim aja Pak ronsennya ya. Boleh insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan lagi dari Sembrani Liar. Sembrani Liar. Saraf kejepit bisa Bang, insya Allah ya. Kita sedang bicara khusus memang saraf kejepit ya. Dan Pak Tata adalah Bang Tata kalau gini berarti tanya Abang. Bang Tata adalah mantan penderita saraf kejepit. Oke, lanjut lagi. Sembrani Liar langsung DM ya, langsung DM nanti Abang jadwalkan. Oke, dari Siswati, Pak lumbar 5 saya bergeser. Apa bisa disembuhkan dengan pengapuran tulang belakang dan pengapuran? Oke, kalau pengapurannya masih awal segerakan ya. Tapi kalau pengapurannya sudah ada grade ya, jangan coba-coba sembarang dikerek. Ya, seperti itu. Nanti makin sakit ya, ada cedera. Oke, dikirim Bunda Siswati, dikirim datanya, nanti Pak Tata jadwalkan insya Allah. Dari di bawahnya ada Rizky Ayu. Dok, kalau anak
yang pinggulnya turun karena jatuh gimana? Jadi kakinya panjang sebelah. Wih, Bunda baru ikutan ya. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Nggak apa-apa. Ya karena ini come and go yang sudah dapat jawaban kan terus keluar kan? Nggak apa-apa. Oke Bun, jatuh, naik sebelah. Yang naik jadi pendek, yang di sebelahnya jadi turun, jadi panjang. Itu istilah kaki panjang sebelah. Kalau Bunda udah tahu pinggulnya turun sebelah, berarti Bunda punya ronsen. Ronsennya silahkan dikirim, nanti Pak Tata jadwalkan. Oke? Terima kasih Bunda Rizky Ayu. Ya,